Selamat datang kembali di Rakyat Capital Reveals. Kali ini gue akan membahas mengenai saham UNVR atau Unilever, kapan naiknya saham ini. Dan kalau kita perhatikan kan di chartnya Unilever ya, kalau kita lihat di sini, ini kan saham Unilever turun dari sejak tahun 2020 ya, sampai ke dari mulai bulan Mei ya, terutama sampai ke bulan Mei 2021, tapi tepat sudah setahun si saham Unilever ini turun itu. Terus kapan si saham Unilever ini bisa bangkitnya? Itu kan pertanyaan kita semua kan. Nah, sebelum masuk ke sana, gue akan membahas mengenai kenapa sih saham Unilever ini terus turun gitu. Ini kan sebenarnya sahamnya kalau bisa dikatakan fundamentalnya bagus, perusahaannya jelas, produknya bahkan kita gunakan setiap hari gitu. Nah, kenapa sih saham Unilever ini terus turun? Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stagnan. Kalau kita lihat di tahun 2000 sampai 2007, itu pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuhnya makin lama makin cepat. Dari 3,64% sampai ke 6,35% di tahun 2007. Di 2008 sedikit turun karena mulai ada efek dari krisis ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat jadi 6,01, dan di 2009 itu pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai sangat merasakan dampaknya sehingga hanya tumbuh 4,63. Tapi di 2010 itu rebound ekonominya jadi 6,22%, tapi terus melambat hingga di 2013 itu tinggal 5,56%. Dan di akhir masa periode dari peralihan antara dari Presiden SBY ke Pak Jokowi ya, itu ekonomi Indonesia hanya tumbuh 5,01% atau melambat sejak tahun 2005. Itu jadi pertumbuhan ekonominya udah mulai melambat, dan di 2014 sampai 2019 itu ekonomi Indonesia hanya tumbuh sekitar 5%-an rata-rata. Dan di 2020 malah mengalami resesi minus 2,19%. Itulah yang menyebabkan salah satunya mengapa si Unilever ini pertumbuhan harga sahamnya terus turun. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan ya, penurunan dari harga saham Unilever itu terjadi sejak tahun 2018, bukan dari 2013 sampai 2018, bukan. Bahkan di 2013 sampai 2018 tuh saham Unilever terus naik. Kita bisa lihat di sini. Kalau kita lihat di sini pertumbuhan Unilever, yang pertumbuhan EPS Unilever yang warna kuning, kemudian pertumbuhan harga saham dari Unilever yang warna abu-abu, dan ini adalah GDP growth atau pertumbuhan ekonomi Indonesia yang warna merah bentuk batang. Kita lihat di sini. Pada saat ekonomi Indonesia mulai tumbuhnya mulai melambat ya, tapi si pertumbuhan dari EPS growth-nya si Unilever masih terus tumbuh, bahkan harga sahamnya tumbuhnya lebih dahsyat lagi waktu itu. Dan di 2010 sampai 2010 ya. 2010 ke 2016 terutama, kalau kita lihat di sini bahwa pertumbuhan EPS dari Unilever ini mulai melambat, dan pertumbuhan harga saham atau kenaikan harga saham dari Unilever ini mulai melambat juga. Sebenarnya tetap naik harga saham dari Unilever, cuman pertumbuhannya tuh makin tahun makin lama makin melambat. Puncaknya di 2017 pada saat si EPS growth-nya si Unilever ini stagnan, tapi harga sahamnya naik luar biasa itu sampai 40%. Waktu 2017 itu kan kenaikan terakhir harga saham dari hampir semua saham-saham big caps dari ISG gitu kan. BRI naik kencang, BCA naik kencang, terus Bank Mandiri, BNI semuanya hampir naik kencang. Kemudian di 2018 itu harga sahamnya terjun bebas, jadi minus sekitar 20%, meskipun EPS-nya masih naik. Tapi EPS-nya di 2018 ini naik kalau nggak salah karena ada penjualan apa gitu, gue agak lupa. Karena jadi EPS-nya si Unilever ini jadi naik. Kemudian pertumbuhan EPS dan harga sahamnya terus turun di 2019 dan di 2020. Oleh karena itu juga harga sahamnya juga terus turun, EPS growth-nya turun, dan ekonomi Indonesia kan akhirnya mengalami resesi ya di tahun 2020 yang lalu itu. Bahkan sampai kuartal pertama masih minus pertumbuhan ekonomi, yang minus 0,74% di kuartal 1 2021. Nah, selanjutnya adalah yang menyebabkan harga saham dari Unilever itu turun adalah perubahan perhitungan indeks LQ45. Sebelumnya, indeks LQ45 itu berdasarkan real market cap atau harga saham dikali jumlah saham yang beredar. Itu perhitungan dari IISG yang selama ini yang dipakai dari LQ45, IDX 30 maupun dari IISG. Itu pakainya market cap. Tapi karena Bursa Efek Indonesia melihat bahwa
kayaknya kalau pakai real market cap kurang menggambarkan keseluruhan dari kinerja sahamnya si yang ada di Bursa Efek deh. Akhirnya diganti menjadi weighted free float weighted dari market cap-nya si saham itu sendiri. Free float itu apa sih? Free float jadi jumlah saham yang beredar, maksudnya jumlah saham yang dijual, yang ada di market, yang ada di publik gitu. Kalau kita lihat di sini kan yang di publiknya dari real market cap di tahun 2019, ini datanya dari Samuel Skutas. Ini 2019 itu market cap Unilever 258 triliun. Free float-nya dia itu hanya 15%. Kalau pakai free float-nya 15%, berarti market cap-nya yang ada di pasar itu Unilever hanya 38 triliun, bukan 258 triliun. Perbedaannya jauh kan. Weighted-nya juga berkurang dari 6,88% menjadi 2,81%. Nah, pada saat terjadi peralihan seperti ini banyak dari fund manager, perusahaan-perusahaan sekuritas, perusahaan fund manager merupakan aset manajemen maupun perusahaan asuransi yang mengurangi bobot dari saham Unilever ini sendiri yang tadinya mungkin 7% atau 8% dikurangin hanya menjadi 3%. Itu kan ada penjualan masif dari saham Unilever, perpindahan dari fund-fund besar ke investor retail. Makanya Unilever ini sahamnya makin dari 2000 pada saat ini diterapkan di 2019 sampai 2021 sahamnya terus turun gitu. Itu yang salah satu yang nyebabin dari saham Unilever itu turun terus, ya itu sebabnya sebenarnya salah satunya. Dan kalau kita lihat ini data market cap yang paling update ya di 2021, datanya per hari Jumat kemarin di tanggal 7 Mei 2021 ini market cap-nya si market cap free float dari Unilever hanya 30 triliun dari 38 triliun di 2019. Dan weighted-nya itu sudah tinggal hanya 2,15% yang dari sebelumnya 2,81%. Jadi memang sudah turun terus karena harganya turun terus, kinerja turun, makanya si weighted-nya terhadap indeks LQ45 ini akan turun juga. Dan pada bulan Juni 2021 itu rencananya IHSG itu akan menggunakan metode free float yang sudah dipakai di indeks LQ45 maupun IDX 30. Jadi ada kemungkinan besar bahwa terjadi perubahan komposisi dari indeks IHSG maupun dari indeks IHSG secara keseluruhan. Yang tadinya ini status quo-nya ini adalah si Unilever, BRI, BCA itu akan berubah lagi karena ada perubahan dari sistem perhitungan indeks IHSG-nya. Dan kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya Unilever udah peringkat 10. Mungkin kalau misalnya ada perubahan itu bisa berubah lagi ceritanya. Mungkin Unilever bisa lebih turun lagi free flow weighted-nya terhadap IHSG. Itu yang dikhawatirkan kita semua gitu. Tapi ada tapinya. Ini semua bisa tidak terjadi kalau hal-hal yang seperti kinerja, seperti pertumbuhan ekonomi Indonesia itu baik-baik aja. Makin lama makin cepat. Dan kita terus bertanya, kapan saham Unilever ini akan naik lagi? Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia itu kalau tumbuh di atas 5%, maka Unilever kemungkinan besar akan mengikuti dari pertumbuhan GDP dari Indonesia. Pada saat ini sudah dibuktikan pada saat di 2006 sampai 2012 ya, pada saat pertumbuhan GDP Indonesia itu pertumbuhannya di atas hampir rata-rata 6%, maka pertumbuhan dari Unilever itu tumbuhnya sangat bagus. Dan karena Unilever ini perusahaannya sudah mature, maka harus ada pertumbuhan secara inorganik, yakni bisa merger, tapi merger nggak mungkin ya untuk ukuran Unilever karena Unilever itu sangat besar sekali. Mungkin yang dilakukan Unilever adalah akuisisi. Di mana akuisisi ini bisa dilakukan oleh Unilever kalau seandainya mereka ini misalnya mengakuisisi perusahaan yang lebih kecil yang ada di bursa, misalnya mengakuisisi perusahaan food and beverages yang lainnya gitu. Itu bisa akan menambah dari kinerja dari Unilever secara inorganik. Tapi sebenarnya kalau kita lihat untuk pertumbuhan secara inorganik ini Unilever hampir dikatakan sebenarnya udah nggak butuh banget sih karena mereka sudah sangat mature sekali perusahaannya. Perlu ada inovasi produk juga dari Unilever. Dan yang paling penting ya ini pertumbuhan ekonomi Indonesia itu harus tumbuh di atas 5%. Jadi pada saat itulah mungkin Unilever harga sahamnya akan naik lagi, EPS-nya akan tumbuh double digit lagi dan kita semua akan menikmati kenaikan harga saham dari Unilever. Dan mungkin itu dulu. Oh ya,
sebelum gue selesaiin, ini mungkin kita akan bahas dulu mengenai si technical Unilever ya. Kalau kita lihat Unilever secara monthly, nah secara monthly ini sebenarnya ya sudah ada hampir di supportnya yang pertama ya, yang terbentuk di tahun 2020, yakni di harga kisaran 5.275. Itu yang target terdekatnya. Mudah-mudahan pas sampai di sana si Unilever ini bisa rebound ke 8.000 lagi. Tapi kalau misalnya gagal bertahan, kemungkinan besar Unilever tuh ke arah 5.000 bahkan di 4.000 untuk level selanjutnya. Dan itu tentu hal yang tidak kita harapkan ya, karena Unilever ini saham yang sebenarnya kinerja sangat bagus, cuman ya itu tadi gue bilang ada kebijakan-kebijakan yang mengganjal dari Unilever ini sendiri. Dan mungkin salah satunya kalau misalnya mau ngakalin ya biar Unilever bisa bangkit lagi, mungkin free float-nya ditambahin menjadi 20% atau 25%. Itu belum dicoba sih, tapi ya kalau misalnya Unilever bersedia mencobanya ya silahkan aja. Oke, mungkin itu dulu dari gua. Jangan lupa untuk follow dan subscribe akun YouTube dari Rakyat Kapitalis. Disclaimer, segala analisis saham yang dilakukan oleh gue maupun dari Rakyat Kapitalis melalui YouTube dan podcast hanyalah opini pribadi. Kami tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang Anda alami dari aktivitas investasi yang Anda lakukan. Gue Farhan pamit undur diri dulu. Kita akan berjumpa kembali episode berikutnya. Bye-bye.